Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebelum memulai pembahasan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Berapa kali dalam sehari kita membuka media sosial? Mungkin sebagian dari kita tidak dapat menghitungnya dengan pasti karena aktivitas tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada kita. Berdasarkan laporan digital 2024 Indonesia yang dipublikasikan oleh Data Reportal, sekitar 75% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial. Selain itu, masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam setiap hari untuk mengakses internet. Data ini menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekedar sarana komunikasi, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern termasuk mahasiswa. Karena itulah saya memilih topik tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Sebagai salah satu kelompok pengguna media sosial yang aktif, mahasiswa perlu memahami bahwa media sosial tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memiliki dampak yang perlu disikapi secara bijak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu manfaat media sosial bagi mahasiswa, dampaknya terhadap kesehatan mental, serta langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan media sosial secara lebih sehat dan bijak. Yang pertama, manfaat media sosial bagi mahasiswa. Teman-teman yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memberikan banyak manfaat dalam kehidupan mahasiswa. Melalui media sosial, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, memperluas jaringan pertemanan, berdiskusi mengenai berbagai topik akademik, serta membangun relasi yang bermanfaat untuk pengembangan diri. Kemudahan akses informasi ini menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana yang mendukung proses belajar dan komunikasi di era digital. Oleh karena itu, jika digunakan secara tepat, media sosial dapat menjadi alat yang produktif untuk menunjang aktivitas akademik maupun pengembangan keterampilan. Yang kedua, dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat dampak yang perlu menjadi perhatian bersama. Menurut American Psychological Association atau APA, menggunakan media sosial berlebihan berkaitan dengan meningkatnya tingkat stres, kecemasan, dan tekanan sosial pada kelompok usia muda. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Penelitian yang dari Pew Research Center menunjukkan bahwa 47% remaja yang mengaku merasakan tekanan untuk tampil menarik, sedangkan 41% lainnya merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, 39% remaja mengaku sering merasa kewalahan dengan berbagai dinamika yang terjadi di media sosial, dan 27% menyatakan bahwa media sosial membuat mereka merasa lebih buruk terhadap kehidupan mereka sendiri. Seringkali kita hanya melihat sisi terbaik dari kehidupan orang lain, seperti prestasi, kebahagiaan, atau pencapaian tertentu, tanpa disadari hal tersebut dapat menimbulkan perasaan kurang percaya diri dan tekanan psikologis. Menurut saya, inilah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini, yaitu kemampuan untuk membedakan antara realitas dan gambaran kehidupan yang ditampilkan di media sosial. Selain itu, World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa kesehatan mental pada remaja dan dewasa muda merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Lingkungan digital yang terus berkembang, termasuk media sosial, menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Upaya menggunakan media sosial secara sehat. Menurut saya, permasalahan utamanya bukan terletak pada media sosial itu sendiri, melainkan pada cara kita menggunakannya. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas belajar maupun kehidupan sosial secara langsung. Kedua, lebih selektif dalam memilih informasi dan konten yang dikonsumsi. Ketiga, tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran utama dalam menilai diri sendiri maupun keberhasilan seseorang. Dengan langkah tersebut, media sosial dapat tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan. Menutup, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat menyimpulkan bahwa media sosial memiliki manfaat yang besar sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi. Namun penggunaannya berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan cenderung diri dengan orang lain. Karena itu, saya berharap kita semua dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak, seimbang, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi cara yang melakukan perkembangan diri, bukan justru menjadi sumber tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menggunakan media sosial secara lebih sehat, sehingga teknologi yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan dan masa depan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.